Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan PNS khususnya di Kementerian Agama. Kali ini kami dari Kepegawaian mencoba untuk membuat tutorial tata cara pengentrian Simpek 5 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Pusat, yang mana aplikasi ini sangat penting sekali untuk mengupdate data kepegawaian para PNS khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk mendapatkan akses Simpek 5, kita bisa langsung memasukkan alamat sebagaimana yang tertera di layar monitor Anda. Aplikasi pencariannya boleh menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Dalam hal ini kami mencontohkan memakai yang Google Chrome. Kita ketik di sini Simpek 5. Oke. Nah, kita ambilkan contoh atas nama Ibu Tati Suwarti. NIP-nya 1964 03 16 1994 03 2001. Kita ketik NIP tersebut di kolom NIP, kemudian passwordnya itu berupa password standar 123456. Seluruh pegawai standar passwordnya adalah ini. Kami juga menyarankan nanti setelah Bapak Ibu mengisi seluruh dokumen-dokumen kepegawaian yang diperlukan pada Simpek 5, kami menyarankan untuk mengubah password agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mungkin akan merugikan Bapak Ibu. Langsung kita klik login. Sini tertera di pojok kanan atas nama Tati Suwarti. Kemudian di sini ada dashboard, kemudian profil, mengelola. Khusus untuk Bapak Ibu nanti yang bukan tim verifikator, nanti tulisan-tulisan ini atau menu-menu ini nggak akan ada muncul di kolom Bapak Ibu, karena kolom-kolom verifikasi ini, riwayat verifikasi, hanya ada bagi pegawai yang diberi kewenangan memverifikasi data Bapak Ibu. Tetapi dalam contoh kali ini Ibu Tati Suwarti bukan sebagai verifikator, tetapi sebagai pegawai yang akan mengentri datanya ke Simpek 5. Baik, kita mulai. Profil data pegawai. Kita lihat di sini ada pendidikan, kita klik pendidikan. Nah, klik lagi pendidikan. Nah, pada dasarnya pada Simpek 5 sudah tertulis, maaf ini kita hapus dulu supaya kita netral dari nol dulu kita mengisinya. Data-data ini adalah migrasi data dari Simpek 4 atau Simpek sebelumnya gitu. Jadi data-data Bapak Ibu sebetulnya standarnya sudah ada di Simpek 5 gitu. Tetapi tentunya masih kosong. Ya, paling ada sebagian mungkin masih kosong, artinya belum ada satupun yang mengentri atau menginput data berupa file PDF. Bisa terlihat di sini dokumen pada kolom lama dan barunya masih belum. Artinya apa? Itu baru terdata data pendidikan saja, tapi bukti fisiknya berupa file PDF belum terisi ke aplikasi. Bagaimana caranya untuk mengisi? Kita klik ubah data. Kemudian kita lihat periksa dulu data yang standar yang sudah ada dari migrasi Simpek 4 ke Simpek 5. SDN 1 Baros, fakultas tentu tidak ada. Ke jurusan nanti ini wajib diisi. Ya, kenapa wajib diisi? Karena standar aplikasinya seperti itu. Ini harus diisi nanti untuk mengisinya kita ketik kembali atau kita copy aja data nama sekolah SD-nya. Kita paste di situ, kemudian nomor ijazah kita harus sesuaikan dengan bukti fisik yang kita pegang pada saat pengentrian. Misalnya terjadi kesalahan, bukan 55 tapi 56. Nah, kita robah langsung di situ bisa. Tapi
Dalam hal ini karena ini adalah contoh, kita tidak merubah lagi karena saya yakin ini data sudah benar. Kemudian tahun lulus tahun 1977, tempat Sukabumi, penandatangan. Nah, penandatangan ini adalah orang yang menandatangani ijazah, bukan nama jabatannya gitu ya. Nama orangnya yang menandatangani. Siapa nama orang yang menandatangani di kolom ijazah, itu berarti itulah yang ditulis di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah file pendidikan. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan pentingnya Simpak 4 itu, Simpak 5 untuk mengupload dokumen. Langsung kita klik pilih dokumen. Sistem akan mencari di komputer di bagian mana kita menyimpan file PDF untuk pendidikan. Dalam hal ini kita sudah men-scan seluruh data Ibu Tati Suharti. Tadi yang dicari adalah kolom pendidikan. Kita klik cari pendidikan, ijazah, dalam hal ini ijazah SD. Kita klik open, simpan. Nah, ini ada kalimat berhasil menambah riwayat pendidikan sementara. Kenapa ada kalimat sementara? Karena nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Ketika dirasa bahwa ijazah yang dikirim itu asli atau kalaupun fotokopi jelas terbaca, maka tim verifikator berhak menerima atau berhak menolak atas bukti fisik tersebut. Kemudian kita lanjutkan SMP. Di sini tertulis SLTP SMP Muhammadiyah, edit jika memang data ini salah. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, kolom jurusan tidak boleh kosong, masukkan saja nama pendidikannya di situ. Kemudian nomor ijazah kita rasa sudah benar, tahun lulus sudah benar, tempat sudah benar, penandatangan sudah benar. Lalu kita pilih dokumennya. SD tadi, sekarang SLTP. Oke, kita open, simpan. Oke, perlu saya sampaikan bahwa size dokumen PDF untuk aplikasi Simpak 5 tidak boleh lebih dari 2 MB. Kita lanjutkan ke SLTA. SLTA kita periksa dulu sudah benar. Jurusannya tidak perlu kita copy dari sini karena SLTA sudah punya jurusan. Kemudian nomor ijazah kita lihat sudah benar, kemudian tahun lulus sudah benar, penandatanganan ini juga sudah benar. Sekarang kita pilih dokumennya. Kita lihat apakah ada dokumen SLTA Ibu Tati. SLTA kita lihat tidak ada. Oke, tidak ada. Kita lihat lagi mungkin nyasar di sini, tidak ada. Oke. Kita skip saja karena memang datanya ternyata belum di-scan. Ya, artinya mungkin Bapak Ibu nanti mengalami hal seperti itu. Kita cancel, lalu kita lanjutkan ke S1. Ubah sama seperti tadi, kita baca dulu, kita teliti dulu. Ya, setelah itu kita cari dokumen filenya, kita cari di kolom ijazah S1, ternyata tidak ada, sama seperti tadi. Kita cancel kembali. Dan Bapak Ibu bisa lihat kita baru mengadakan dua perubahan, yaitu dua uploading, yaitu SD dan SMP. Kita lihat ya, ini adalah yang hasil kita upload tadi. Ini statusnya menunggu berarti menunggu tim verifikator untuk memverifikasi data yang Bapak Ibu upload tadi. Nah, kemudian di kalimat di tombol selesai juga tidak ada. Nanti ketika kami atau tim verifikator setelah memverifikasi berkas Bapak Ibu wajib melihat status di sini, statusnya di status selesai apa tidak. Nanti di sini akan muncul ditolak atau diterima. Nah, tunggu sama seperti ini. Ini daftar tunggu, sedangkan ini sudah selesai atau belum. Nah, kalau sudah selesai dan dinyatakan diterima, ada nanti statusnya di sini. Nanti kita akan simulasikan bagaimana cara memverifikator arsip digital untuk Simpak 5. Kita lanjutkan, kita anggap pendidikan selesai. Bagaimana dengan pendidikan yang belum ada? Misalnya di Simpak 4 tidak tertulis pendidikan SLTA. Kita ini anggap saja S2 tidak tercantum. Kita klik tambah pendidikan. Oke, kita tambah sesuai tadi jenjangnya apa, S1, S2 misalnya. 2 kita pilih, kemudian nama sekolahnya apa, nama perguruan tingginya apa, pilih fakultasnya. Ini pull down, menunya pull down sudah ada di situ, tinggal Bapak Ibu
ketik saja minimal 3 suku kata. Misalnya jurusan Bapak itu adalah jurusan adab. Nah, di sini adab ada berapa? Tinggal pilih. Misalnya bukan adab tapi syariah. Nah, kita tinggal pilih saja, Bapak Ibu tinggal pilih, atau administrasi. Nah, administrasi negara dan pengaturan. Tinggal pilih saja, misalnya administrasi negara. Jurusannya apa? Ini kita ketik secara manual karena di sini tidak ada menu yang muncul, maka kita ketik manual. Nomor ijazah, kita lihat nomor ijazah berapa, misalnya 1 2 3. Kemudian tahun lulusnya tahun berapa, misalnya 2021. Tempatnya di mana, misalnya di Sukabumi. Kemudian penandatangan siapa, misalnya Mr. XXX, misal saja ini. Lalu kita pilih dokumen sama seperti yang tadi kita cari di menu ijazah S2. Oke, itu hanya contoh, kita cancel. Nanti kita tidak mau merusak data orang, kita cancel saja, tapi caranya seperti itu. Kita lanjut ke menu pekerjaan. Nah, ini yang suka banyak terjadi perbedaan, perdebatan nih. Pertama kita klik pangkat dulu. Seperti tadi saya katakan bahwa data ini adalah migrasi dari Simpang 4. Sebetulnya sudah tertulis data-data Bapak Ibu sebenarnya di sini. Cuman ini terlihat dari kalimat belum, artinya Ibu Tati Suwarti belum mengedit dokumen PDF-nya. Kita ambil contoh saja, acak random SK CPNS. Dokumennya kita cari di mana SK CPNS, kita periksa dulu jenis SK, kemudian ini tanggal kita periksa semua. Jika data sudah benar, kita tinggal cari bukti fisiknya ada di mana. Bukti fisik kita cari ada di mana, tentang folder kenaikan pangkat. Kita lihat SKKNP. Nah, alhamdulillah datanya cukup lengkap ya. Kita lihat di sini. Oh sorry, kita tadi ceritanya adalah SK CPNS, berarti ada di pengangkatan. Folder ini mungkin berbeda dengan folder Bapak Ibu. Silakan folder suka hati menamainya untuk agar mudah saja. Ini SK CPNS, kita klik SK CPNS, kita open. Nah, kita lihat, nanti lihat di SK CPNS. Kalau SK CPNS-nya 3 tahun 0 bulan, ya tulis di sini 3 tahun 0 bulan. Kalau misalnya SK CPNS 10 tahun 0 bulan, tulis di sini 10 0. Kalau di SK CPNS-nya 3 tahun 4 bulan, tulis 3, tulis 4. Kita simpan. Oke. Untuk ijazah SK CPNS sudah kita entry, sudah kita upload. Selanjutnya SKPN juga sama, ubah, masuk ke folder tadi. Ini kita periksa dulu benar semuanya. Kemudian dilihat nanti di SKPNS nya masa kerjanya berapa, 1 tahun 5 bulan dalam hal ini contoh 1 tahun 5 bulan. Kita temukan arsip dokumennya ada di mana, di kolom pengangkatan, di SKPN. Nah, kelihatan di sini usul PNS, KPNS ini simpan. Oke. Udah, saya kira Bapak Ibu sudah paham. Untuk selanjutnya SKKP, berarti SK kenaikan pangkat ke 2B, 2C, 3D, 3A, 3B, dan 3C. Kita Bapak Ibu tinggal klik saja di situ. Kita ambil satu contoh lagi, SK 3C. Kita langsung saja cari ke pangkat, folder pangkat tentunya, karena tidak lagi folder pengangkatan, tapi folder KNP. KNP itu kenaikan gaji berkala. Kita cari yang KNP 3C asli. Diutamakan untuk dokumen-dokumen ini, diutamakan yang asli. Klik open, simpan. Oke. Nah, kebetulan filenya tidak lebih dari 2 megabyte, jadi sehingga mudah dan lancar untuk diterima. Selanjutnya, saya kira untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah paham. Begitu juga kalau SKKP-nya belum tercantum di sini, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja, sama langkahnya seperti waktu mengisi pendidikan tadi. Kita cancel. Kemudian jabatan. Nah, jabatan kalau gampangnya itu yang udah ada di sini kita temukan saja bukti fisiknya. Contoh, pegawai Subak Tata Usaha Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, TMT-nya 1 Maret 94, tanggal 31 Agustus 94. Kita temukan dokumen ini. Ini dokumen apa misalnya? Ini dokumen
sebagai tugas di subak tata usaha. Sama seperti tadi, kita klik ubah. Di sini kita cari dokumennya. Nah, kalau ini kita sudah benar, kita cari dokumennya. Nah, dokumen kita temukan dokumen jabatannya, di mana misalnya ada SK jabatan, misalnya kolom jabatan ada SK jabatan. Nah ini, berhubung tidak ada SK jabatan, kita cancel. Berarti untuk SK jabatan ini tidak ada. Kita temukan lagi, kemudian kita cari lagi. Nah ini staf urusan umum subak tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Nah memungkinkan kalau memang ini sama dengan ini, maka dokumennya yang itu juga diupload seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini yang terakhir, pelaksana subak tata usaha kantor Kementerian Agama Kabupaten Provinsi Jawa Barat, terima surat. Ini kita lihat saja, ketika di sini ada TMT sama tanggal, kita sesuaikan saja bukti fisiknya, tanggal dan TMT-nya. Apabila tidak ada atau tidak ada salah satu jabatan tidak masuk, sama seperti tadi, kita tambah saja. Oke, saya kira Bapak Ibu cukup paham. Kemudian kita masuk ke tanda jasa, nanti tinggal masuk tambah karena kebetulan belum ada tandanya. Jenis tanda jasa di sini ada Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tinggal pilih saja. Kemudian tanda jasa lain misalnya yang tidak tercatat di kolom ini, langsung saja masuk ke kolom ini. Kalau tidak tercatat di sini, Bapak Ibu cukup klik tanda jasa lain saja, lalu ketik di sininya lainnya itu apa gitu, tahun berapa dan siapa yang memberikan, apakah dari presiden atau bupati atau wali kota atau apa. Lalu temukan file dokumennya di item dokumen penghargaan, lalu kita simpan gitu. Tapi dalam hal ini karena tidak ada, kita cancel aja. Lanjut ke pengalaman kerja. Pengalaman kerja ada apa di sini? Mari kita lihat, tambah. Sama seperti jenis pengalaman. Sini pengalaman bisa di masyarakat atau di kantor misalnya ada, silakan. Tapi kalau tidak ada tidak usah. Kemudian dokumennya sama, jadi ini hanya untuk mengetik aja nama penghargaannya, jadi nggak ada ininya, nggak perlu diisi untuk nomor dan lain sebagainya. Simpan kalau memang ada, cancel kalau memang tidak ada. Organisasi sama seperti itu, ketika diisi data masih kosong kita klik tambah. Kita pernah ikut organisasi apa, tingkatnya apa, misalnya tingkat sekolah, perguruan tinggi, pekerjaan, atau kaitan dengan pekerjaan kah, kaitan dengan pendidikan kah, atau pengalaman waktu di sekolah misalnya. Nama organisasinya apa, misalnya organisasi OSIS atau Karang Taruna atau apa misalnya. Kedudukan Bapak Ibu sebagai apa, sebagai ketua, anggota, atau bendahara, atau apa, atau yang suka bikin kacau-kacau. Periodenya kapan tuh, misalnya masa periodenya 2000 sampai 2005. Di sini berarti 2000 sampai 2005, ketik tahun 2000 dan di sini 2005. Tempatnya di mana tuh penghargaan itu dikasih, atau lokasinya di mana, misalnya Sukabumi, Jakarta, atau Semarang, atau sebagainya. Nama pimpinan yang memberi siapa tuh, organisasi yang menandatangani pengalaman organisasi tersebut, siapa pimpinan organisasi tersebut. Kemudian dokumennya apa, berarti dokumen ini berupa SK kepengurusan gitu ya. Tinggal klik yang filenya kurang dari tidak boleh lebih dari 2 mega. Kalau ada klik simpan, kalau tidak ada klik cancel. Karya tulis sama. Nah, untuk kolom karya tulis, Bapak Ibu lihat jenis karya tulis, apakah buku, jurnal, poster, penyunting editor. Ini tinggal pilih saja. Nanti tahun berapa itu diterbitkan atau tahun berapa dibuat, silakan. Judulnya apa, kemudian nama karya ilmiahnya apa, penyelenggaranya siapa kalau memang itu diselenggarakan oleh satu kepanitiaan. Dokumennya temukan dokumen yang dimaksud gitu ya. Di sini ada catatan untuk dokumen. Jika buku
inputkan nomor ISBN-nya. Jika jurnal nasional internasional, inputkan nomor ISSN-nya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya tinggal baca, nanti pilih dokumennya. Sama di sini cuman ada toleransi untuk dokumen, karena karya tulis itu berarti kan besar, maka tidak mungkin 2 MB. Di sini batasnya 100 MB ya. Kalau misalnya filenya lebih dari 100 MB, silakan Bapak Ibu kecilkan lagi. Nanti kita di ujung dari video ini kita akan terangkan cara mengkompres file. Kemudian selanjutnya kenaikan gaji berkala. Oke, ini kalau ada simpan, kalau tidak ada cancel. Kemudian kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala ini, nah di sini kalau untuk kenaikan gaji berkala sudah tertulis dari awal sampai akhir, sama proses seperti tadi, tinggal ubah, klik, ubah, periksa, sudah benar, pilih dokumennya, lalu simpan. Kemudian KGB sudah kinerja, SKP. Nah ini kita mohon perhatian sedikit, kita klik SKP. Nah di sini jika tidak ada SKP-nya, belum ada terentry, kita klik tambah SKP. SKP tahun berapa? SKP tahun 2019. Kemudian orientasi pelayanannya berapa? Nilainya berapa? Integritas berapa? Komitmen berapa? Berarti kita membutuhkan dokumen untuk kita lihat. Gampang. Kita buka saja dokumen untuk SKP 2019. Kita buka. Orientasi pelayanan 80. Kita kembali ke aplikasi, masuk 80,00. Kemudian kita buka lagi untuk integritas. Integritas ada di 88,00. Kita klik 88,00. Untuk di komitmen kita cari sama persis seperti itu. Komitmennya berapa? Komitmen 80,00. Kita masuk lagi ke aplikasi 80,00. Lanjutnya disiplin. Disiplin kita lihat berapa tingkat kedisiplinan. 89,00. Kita balik lagi 89,00. Selanjutnya kerjasama, kita klik kerjasamanya berapa di sini, 80,00. 80,00. Lalu di sini kolom sini ada nilai kepemimpinan. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua pegawai mendapat nilai kepemimpinan. Untuk pegawai yang dapat nilai kepemimpinan hanya pegawai yang memiliki jabatan itu diawali dengan kalimat kepala. Contoh, kepala kantor, kepala seksi, kepala sekolah, kepala KUA, dan kepala-kepala yang lainnya. Ada juga yang tidak memiliki kalimat kepala tetapi dianggap mempunyai nilai kepemimpinan, yaitu siapa? Pengawas pendidikan. Pengawas pendidikan mempunyai nilai kepemimpinan. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau ada, kebetulan contoh kita adalah Bu Tati tidak memiliki kalimat kepala pada jabatannya, maka kosongkan saja. Kemudian sasaran kerja ASN, kita lihat sasaran kerja ASN. Sasaran kita buka, Bapak Ibu tinggal lihat sasaran kerja ASN 53,76. yang diambil itu ini ya, jumlahnya 53,76. 53,76. Selanjutnya prestasi kerja, kita cari prestasi kerja, kita cari nilai prestasi kerja 87,12. 87, kemudian sorry ini nanti akan merumus sendiri, maaf, dia akan merumus sendiri. Selanjutnya atasan pejabat nilai, masukkan saja NIP atasan atau pejabat penilai. NIP-nya dalam hal ini kita lihat NIP Bapak Kasubag 19680506. 19680506 kita cari, kemudian 080506 0508 sorry 08 198703 1002. Oke, nah kita cari ini kelihatannya salah satu
002. Oke, Agus Santosa. Nah, kita klik. Kemudian atasan dari pejabat penilai. Masukkan NIP-nya sama seperti tadi. NIP berarti atasan Pak Agus Santosa, kepala kantor. Kepala kantor siapa? Berapa NIP-nya? 19640421. 1964 0421 199403 kemudian 199403 1001. Kita lihat Pak Abbas Resmana. Oke, lalu kita pilih dokumennya. Untuk dokumen SKP tahun 2019 kita klik SKP, kita temukan SKP Bu Tati ada di mana? DP3 dan SKP. SKP 2019. Oke, kita klik simpan. Nah, nilai kepemimpinan, ini kita kasih 00 saja. Oke, simpan. Oke, kurang kelap. Input nilai kepemimpinan kurang 4. Ini kelihatannya aplikasinya harus di 00kan, ini harus diisi. Oke, berhasil menambah riwayat SKP. Dah. Kemudian nanti di sini muncul, tinggal menunggu verifikasi. Kemudian PKG juga sama seperti itu. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, semuanya hampir sama pada prinsipnya pengisiannya. Lalu otomatis file-file tadi akan tersimpan. Lalu sekarang tugas verifikator untuk memverifikasi data Ibu Tati Suwarti. Dalam hal ini kami bertindak selaku verifikator 197712 ya. Kita bertindak sebagai verifikator, kita login. Kita mau memverifikasi data Ibu Tati Suwarti. Tentunya verifikasinya tidak sembarang. Kita lihat apakah bukti fisik yang dilampirkan Bu Tati, yang diupload Bu Tati itu sesuai enggak dengan standar-standar yang diinginkan oleh kementerian kita. Dalam hal ini pertama kita apa dulu yang mau kita verifikator? Saya mau memverifikasi pendidikan. Sini sudah antri sekitar 86 kali 10 berarti 68 kali 10 berarti 680 orang harus kita verifikasi. 860 data maksudnya. Kemudian saya memverifikasi, difokuskan kepada Bu Tati. Saya klik dulu nama Bu Tati. Nah, maka nomor urutnya akan muncul ke atas. Nomor Ibu Tati akan muncul ke atas. Loh, kenapa 2? Karena tadi ijazah SMP, SLTA dan S1 tidak kita temukan dokumennya. Yang kita entry hanya 2. Lalu saya lihat dulu sebelum saya nyatakan terima. Saya lihat dulu. Nah, ternyata data Bu Tati berupa fotokopi yang kurang jelas memotokopinya. Terus miringnya terlalu parah. Kalau miringnya tidak terlalu parah, kita masih bisa terima. Oke, dalam hal ini kita tolak dulu. Nanti Bu Tati kita kasih catatan di sini. Ditolak. Kopi tidak jelas dan posisi miring. Oke. Simpan. Oke. Kemudian ijazah SD kita lihat. Nah, ijazah SD kita anggap saja ya, kita anggap ini karena contoh. Kita anggap ini fotokopinya sempurna. Sekali lagi kita anggap ini fotokopi sempurna, terbaca. Lalu saya balik lagi ke aplikasi, lalu saya terima misalnya. Oke, terima. Kemudian apalagi yang mau saya verifikasi? Diklat prajabatan ada enggak? Kalau kita cari atas nama Tati ada. Ada Tati Suwarti di diklatnya tahun 94. Kita lihat dulu sebelum kita nyatakan terima. Di sini dokumennya relatif bisa dibaca. Anggap saja seperti itu karena ini hanya sampling ya. Tapi
lihat nanti Bapak Ibu, catatannya adalah ketika kita memverifikasi data itu ada konsekuensi bagi verifikator. Kita terima misalnya nih, sertifikat diklat, resume, laporan, surat tugas, catatan, semua dokumen yang di-scan harus asli dan berwarna. Itulah yang berat sebetulnya. Jadi makanya di awal-awal kami menyarankan mengutamakan berkas-berkas itu harus asli. Kalaupun harus fotokopi misalnya ijazah, SK, CPNS dan lain sebagainya, minimal harus terang dan terbaca pada saat diupload seperti itu, karena keinginan kita seperti itu. Namun sekali lagi, verifikator itu bukanlah orang robot yang harus terima atau tolak, tapi kita juga bekerja berdasarkan keyakinan bahwa dokumen hanya ada seperti itu, bagaimanapun tidak ada lain lagi, dokumen hanya adanya seperti itu, maka kami berhak, saya rasa berdasarkan hasil keyakinan kami terima dengan keadaan seperti itu. Oke, kita terima. Oke, begitu juga dengan SKP yang tadi dibuat. SKP kita lihat apakah ada atas nama Tati Suwarti. Ibu Tati Suwarti mengajukan SKP 2019 untuk diverifikasi oleh kita. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat, nah ternyata hasil ininya bagus, tetapi perlu dilihat kalau yang tidak ini kan hanya contoh. Jika tidak ditandatangani maka tidak akan diterima. Tapi ini hanya contoh, anggap saja sudah ditandatangani lalu kami terima. Oke, semua juga ada catatan, yakin diterima. Apakah dokumen telah memenuhi syarat? Catatan, semua dokumen yang di-scan harus asli dan berwarna. Anggap saja seperti itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita klik oke. Lalu tugas tim verifikasi selesai. Lalu si pegawai yang bersangkutan, dalam hal ini Ibu Tati Suwarti, dia akan melihat lagi bagaimana dokumen saya di Simpek 5 udah diterima apa belum oleh tim verifikator. Maka beliau masuk ke akun dia kembali 1964 ya. Nah, ini Ibu Tati login. Oke, dia akan lihat apa saja yang sudah diterima oleh tim verifikator. Pendidikannya dia lihat, pendidikan dia lihat. Ini kan belum ada tadi ya, belum ada. Kemudian kita lihat, nah di daftar selesai ada kalimat ditolak di sini. Kenapa? Karena tadi fotokopinya tidak jelas. Misalnya kita lihat, Ibu Tati akan melihat, oh iya benar sih, saya mengakui bahwa fotokopinya kurang jelas dan miring-miring dan lain sebagainya. Oke, lalu ketika sudah seperti ini, ijazah SMP Muhammadiyahnya harus dihapus atau diubah kembali seperti ini ya oleh Ibu Tati, dirubah lagi, kemudian bukti fisik dilampirkan lagi sesudah di-scan kembali seperti itu, kemudian disimpan lagi ya seperti itu ya. Oke, so, barangkali Bapak Ibu pegawai Kementerian Agama, itu yang dapat kami sampaikan sementara waktu. Kami menantikan keseriusan Bapak Ibu untuk mengisi data ini, karena fungsi daripada data ini selain buat institusi kita Kementerian Agama, juga berfungsi untuk diri Bapak Ibu sendiri, menguntungkan sekali. Jadi dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu membutuhkan SK-SK tersebut, Bapak Ibu tinggal upload, tinggal download kembali dokumen itu. Misalnya Ibu berada di Kota Medan dan Ibu mengikuti satu kegiatan yang Ibu membutuhkan SK 3C atau SK terakhir, maka logikanya kan berarti Bapak Ibu harus menghubungi keluarga atau orang kantor untuk mengirimkan berkas SK yang diperlukan. Tapi dengan adanya Simpek 5, Bapak Ibu tinggal buka aplikasi Simpek 5, lalu masuk ke pangkat, lalu download. Kalau tadi upload itu mengirimkan ke memasukkan, sedangkan download mengeluarkan. Jadi kita download itu SK pangkat yang dibutuhkan tadi, maka kita akan memiliki arsip
pangkat dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, yang berikutnya bahwa keuntungannya adalah data ini kecil kemungkinan akan rusak. Misalnya data di komputer kita rusak karena komputernya error, maka data akan hilang. Tetapi data online seperti ini pastinya di backup dengan cukup ketat dan kecil kemungkinan untuk data itu hilang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontak person untuk kritik dan saran atau hal-hal yang tidak perlu jelas, yang kurang penjelasannya, ada di bagian akhir di video tutorial ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini untuk mendapatkan video-video tutorial berikutnya atau ilmu-ilmu yang ada di dunia PNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.